Mari kita satukan hati kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang di bawah kaki-Mu siang hari ini, Tuhan. Tanda kami rindu bertemu sekali lagi dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, wahyukan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami di siang hari ini. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami sangat memerlukan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau katakan siang hari ini, kami butuh Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu, supaya kami semakin hari semakin mengerti betapa luar biasanya Tuhan yang ada di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu, apa yang sudah hamba siapkan tidak ada artinya tanpa pengurapan yang berasal daripada Roh Kudus. Urapi sekali lagi hamba-Mu dengan urapan yang khusus siang hari ini Tuhan, supaya kami yang mendengarkannya benar-benar kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami siang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Salam semuanya. Apa kabar siang hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Coba kasih jempol dulu buat kita, tanda kita hari ini dalam penyertaan Tuhan. Nah, baik, terima kasih. Senang bisa bertemu kembali lagi dengan saudara di siang hari ini. Terima kasih buat PD Ripka, Bung Riki, buat Bu Pinkan, Bu Melda, Ito Luciana. Ya, saya panggil Ito karena Gurunding sama Manik itu masih kakak adik itu katanya ya. Dari tadi malam saya tanya sama Tuhan, saya harus khotbah apa ini Tuhan buat PD Ripka. Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya tadi malam dalam kitab Mazmur pasalnya ke-46 ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yuk kita baca, ayat ini powerful banget. Mazmur pasalnya ke-46 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur pasalnya ke-46 ayatnya ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Oke, kita akan baca ayat ini. Saya akan baca, kalau bisa ditampilkan, baik. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 2, 3. Untuk pimpinan biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat yang ke-10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai dia. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, membaca ayat-ayat ini memberikan semangat yang luar biasa kepada kita.
Nah, saya mau siang hari ini kita fokus di ayatnya yang ke-10. Saya akan baca sekali lagi ayatnya yang ke-10, berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Saudara tahu nggak? Konteks dari ayat ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan masih tetap memegang kendali dalam hidup ini. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Kita tidak perlu takut apapun, saudara, sebab Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidup ini. Alkitab berkata dalam ayatnya ke-10, terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini, "Be still and know that I am God." Diamlah dan ketahuilah. Nah, tahukah saudara, kata diamlah atau be still dalam bahasa Inggris itu, saya lihat dalam terjemahan bahasa aslinya saudaraku, itu diambil dari bahasa Ibraninya dari akar kata rafa. Rafa. Coba katakan dulu dengan saya, rafa. 2, 3. Nah, saudara masih ingat nggak? Biasanya kata rafa ini itu disandingkan dengan kata apa sih? Masih ingat? Yehova? Rafa. Setuju dengan saya? Nah, kata be still ini saudaraku, itu ada dalam konotasi rest to recover. Saya ulangi, kata be still ini saudaraku, itu ada dalam konotasi rest to recover. Tenang, diam, untuk recover saudaraku. Untuk gain strength, menarik kekuatan. Nah, kalau saudara masih ingat saudaraku, konteks kata rafah pertama kali muncul dalam Alkitab itu tercatat dalam kitab Keluaran pasalnya ke-15. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya ke-29. Keluaran pasal ke-15 ayat ke-22 sampai dengan ayatnya ke-29. Ada 7 ayat yang menjelaskan kata rafa ini. Kita tidak perlu baca sebab kita tidak perlu punya waktu. Saudara catat aja nanti malam saudara sebelum tidur saudara boleh baca Keluaran pasal ke-15 ayat ke-22 sampai 29. Nah, ayat-ayat ini mengkisahkan saudara waktu bangsa Israel itu minum air dan pahit. Lalu bangsa Israel itu mengeluh kepada Allah. Nah, tahukah saudara, kata rafa ini itu bukan cuma memberikan kesembuhan pada tubuh atau jasmani saja, tapi juga mentalitasnya. Mentalitas bangsa Israel yang suka mengeluh saat itu. Nah, ini mengajarkan kepada kita siang hari ini, saudaraku, bahwa kita itu jangan suka mengeluh akan keadaan. Nah, orang yang mengeluh itu, saudaraku, adalah tanda bahwa di dalamnya itu sakit. Ada mentalitas di dalamnya yang tidak sehat. Nah, konteks Yehova Rafa itu di sini, saudaraku, kalau kamu mengeluh, kata Alkitab, itu sama saja kamu masih berada di Mesir. Nah, Tuhan berkata, Yehova Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu, memulihkanmu. Nah, kata diam, saudaraku, di sini punya pengertian kita ada dalam kondisi tenang. Ada dalam kondisi diam sampai kita ada di satu titik Tuhan pulihkan hidup kita. Nah, hari-hari ini saudaraku beberapa orang itu mengalami ketakutan dalam hidupnya. Mereka marah, mereka frustasi. Karena rencana-rencana mereka itu tidak menjadi kenyataan dalam hidupnya. Nah, kadangkala kita suka paksakan keinginan kita, kehendak kita.
Nah, tahukah saudara, kalau kita sering memaksakan keinginan kehendak kita, itu adalah awal mula dari sakit mentalitas. Karena kenapa? Karena kita memaksakan keinginannya kita, memaksakan kemauannya kita. Nah, kata diam itu, saudaraku, ada dalam proses rest to recover. Kemudian kata itu muncul, saudaraku, ketahuilah. Ketahuilah. Nah, saya lihat dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, saudara, kata ketahuilah itu diambil dari akar kata bahasa Ibraninya adalah yada. Yada. Sering banget kita dengar tuh kata yada, saudara. Punya arti begini, saudaraku. Knowing by experience. Kita mengetahui karena kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti begini, saudaraku, mengetahui ini didahului dari sebuah pemahaman yang benar, sebuah pemahaman yang dalam. Nah, kata yada ini, saudaraku, itu bukan terjadi begitu saja. Kata yada itu bukan terjadi tiba-tiba. Implikasinya bukan revelation kata yada ini, saudaraku. Tapi kata yada ini memberikan implikasi kepada kita sebuah proses pemahaman. Katakan dulu dengan saya, proses pemahaman. Nah, tahu nggak saudara dalam hidup ini, apa yang kita pahami itu sangat penting dalam hidup kita. Saya ulangi, apa yang kita pahami itu, saudaraku, sangat penting dalam hidup ini. Nah, kadangkala kita, saudaraku, itu lebih paham masalah kita daripada kita mengenal siapa Tuhan itu. Saya ulangi, kita seringkali lebih paham masalah-masalah yang kita hadapi daripada kita mengenal pribadinya Tuhan. Itulah sebabnya kita menjadi tertekan dalam menghadapi masalah-masalah ini, saudaraku. Karena kenapa? Karena orientasi kita, orientasi kita itu salah, saudaraku. Orientasi kita itu semuanya pada masalah-masalah saja, saudaraku. Sehingga itu yang menyebabkan kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi frustasi. Karena mengapa? Karena harapan-harapan yang sudah kita buat, apa yang kita mau itu tidak terwujud dalam kehidupan kita. Kita mulai bertanya hari-hari ini, sampai kapan proses ini akan selesai? Sampai kapan COVID-19 ini akan selesai? Nah, hari ini firman Tuhan luar biasa banget. Kita mesti tahu, saudaraku, be still and know ini. Kalau kita cuma mau tahu atau kenal Tuhan dari apa yang Tuhan kerjakan buat kita, maka kita dipastikan akan mengenal Tuhan secara keliru. Kita nggak mau kenal pribadinya Tuhan. Kita cuma mau pertolongannya Tuhan saja. Nah, be still and know di sini, saudaraku, adalah proses pemahaman, kemudian kita mengerti dan mengenal siapa Tuhan. Kita mengerti dan mengenal pribadinya Tuhan, lalu kemudian kita baru tahu jalan-jalannya. Jangan dibalik, saudaraku. Kita harus mengenal Tuhan dulu. Kalau nggak salah saya sudah khotbahkan tuh di PD Ripka. Hidup yang kekal itu punya pengertian itu mengalami Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya saya review sedikit, tujuan kita jadi orang Kristen ikut Yesus itu bukan masuk sorga. Agama tuh yang mengajarkan sorga. Sampai lihat mereka. Ya, kalau bom meledak di tubuhnya, mereka meyakini akan masuk sorga. Nah, kalau kita enggak, orientasi kita bukan sorga. Hidup yang kekal itu bukan mati masuk sorga, bukan. Hidup yang kekal itu adalah mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong dengar saya baik-baik, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Berarti hidup yang kekal itu sekarang, bukannya nanti.
Yang setuju dengan saya, katakan amin dulu. Makanya kenali Tuhan. Kenali pribadinya. Baru kemudian kita mengenal jalan-jalannya. Jangan dibalik sekali lagi, saudaraku. Nah, saya akan baca sekali lagi Mazmur pasalnya ke-46, ayatnya yang ke-11 tadi. Powerful banget, saudaraku, ayat ini. Saya diberkati banget, saya semangat lagi. Beberapa hari saya sudah baca ayat ini. Minggu, hari Senin yang lalu saya dapat ayat ini. Saya baca berulang-ulang, saya semangat lagi, saya semakin berkobar lagi, menyala lagi di dalam Tuhan. Nah, setelah saya renungkan, oh pantas kata diam dan ketahuilah ini benar-benar Tuhan berfirman atas umatnya, atas bangsa Israel saat itu, atas kita hari ini. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal ke-46, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Stop dulu. Ya, saya akan jelaskan kepada saudara siapa sih Bani Korah itu, saudaraku. Ya. Nah, tahukah saudara, Bani Korah itu adalah imam penjaga pintu. Nah, kalau saudara masih ingat, Bani Korah itu adalah orang-orang yang memberontak pada Musa. Nah, Korah itu sebenarnya artinya botak, saudaraku. Gundul, saudaraku. Ya, ini tanda apa ya? Nazar mereka supaya mereka ingat bahwa mereka itu hamba. Makanya rambut mereka tuh digundulin, saudaraku, dibotakin. Nah, karena lagu-lagunya bagus, saudaraku, kemudian dipakailah sebagai nyanyian untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Sebenarnya saudaraku, mereka ini mau memberitahukan kepada kita bahwa kita ini harus tahu diri sebagai manusia. Tahu diri dong. Gak usah ribut. Gak usah mengeluh dalam hidup ini. Mereka mau memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal menolong kita. Dan itu sudah terbukti. Makanya di ayat pertama berkata gini, Allah itu bagi kita tempat, apa saudara? Perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Dalam kesesakan sangat terbukti. Mereka ingin memberitahukan kepada kita, lu tahu diri dong. Gak usah ribut, gak usah rame deh. Gak usah mengeluh deh. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam menolong kita. Dan itu sudah terbukti. Di ayat kedua dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Tahukah saudara, bumi hari-hari ini berubah semuanya, saudaraku. Orang di mana-mana ditutup mulutnya pakai masker. Orang di mana-mana jaga jarak. Ibadah juga berubah, saudara. Semua serba online. Nah, ini sudah dicatat oleh Alkitab. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, ayat yang ketiga, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Itu berarti apa, saudaraku? Tsunami itu, saudaraku. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat yang keempat, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat yang kelima, Allah ada di mana, saudara? Dalamnya. Kota itu tidak akan goncang kalau Tuhan ada di dalam kita. Christ in us. Saya sudah khotbahkan kalau nggak salah buat saudara beberapa waktu yang lalu. Esensi dari perjanjian baru adalah Christ in us. Tuhan di dalam kita. Kita tidak akan goncang, saudaraku. Kita tidak akan goyang. Karena apa? Karena kita tinggal di sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Allah yang memerintah menjadi raja dalam kehidupan kita. Ya.
Ayat yang ke-6, bangsa-bangsa ribut. Ini lagi dialami hari-hari ini, saudaraku. Dunia lagi ribut, saudaraku, karena COVID-19 ini. Kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat ke-7, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara perhatikan nggak? Ayat yang ke-7 sama ayat yang ke-11 itu sama. Berarti begini saudaraku. Ya, berarti begini, kalau ini lagu, Pak Riki pasti tahu lah. Nah, Pak Riki kan ini musisi nih. Saya lihat di YouTube-nya luar biasa nih. Ya, anak-anaknya juga expert dalam memainkan alat musik. Nah, ayat yang ke-7 dari Mazmur 46 sama ayat yang ke-11 itu sama, saudara. Diulang 2 kali. Nah, kalau lagu, saudaraku, ini adalah refrennya. Ya. Saudara bisa ikutin saya? Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diikuti kata Sela. Saudara tahu Sela nggak sih, saudara? Bukan selamat malam maksudnya. Kata Sela itu punya pengertian rethink. Renungkan, pikir ulang. Bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, makanya kita nggak perlu takut, nggak perlu gentar. Karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tanda Tuhan beserta dengan kita itu bukan ada di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, enggak. Tapi tanda Tuhan beserta dengan kita itu ada di dalam kita. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Nah, Tuhan ada pada bangsa Israel aja, mereka masih mengeluh tuh, saudara. Sebab begini, saudaraku, realita dan kenyataan iman itu bisa 2 hal yang sangat berbeda. Saya sudah khotbahkan buat saudara terakhir kita ibadah masih tatap muka saudara tahun lalu mengenai iman yang benar itu seperti apa, saudaraku. Iman yang benar bukan yakini aku bisa, itu bukan, saudaraku. Alkitab berkata dalam Roma pasalnya ke-7 dalam kitab Roma, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Nah, kalau kita nggak mengerti firman Kristus, firman Tuhan, kita nggak pernah baca Alkitab, saudaraku, saya bisa pastikan, mohon maaf, saudaraku, maka kita tidak memiliki iman yang benar. Mumpung nggak ketemu saudara nih, marah-marah ya, udah lama nggak ketemu, saudaraku. Makanya alami Tuhan, saudaraku. Baca Alkitab. Justru keadaan-keadaan seperti sekarang ini, pandemi sekarang ini, kesempatan bagus buat kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi persoalan tuh realita kehidupan dan kenyataan iman itu bisa menjadi 2 hal yang berbeda. Karena kita nggak mengerti realitanya, saudaraku. Kita gagal paham tentang yang namanya iman. Nah, setelah kita mengenal Tuhan, saudaraku, ayat yang ke-8 dikatakan begini, saudara. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan, itu ke-9. Sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Lalu ayat yang ke-10, saudaraku, berkata, diamlah dan tenanglah, bahwa akulah Allah. Be still and know. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Siang hari ini, saudaraku, sebagai seorang hamba Allah, saya mengajak kita, dari tadi malam saya juga refleksi diri saya, kalau ada keberatan-keberatan dalam hati kita saat ini, kalau ada kemarahan-kemarahan dalam hati kita saat ini, kita sudah berencana untuk buat ini, untuk buat itu, tapi semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
semuanya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Hari ini sebagai hamba Allah dengan segala kerendahan hati, saya mau berkata buat saudara-saudara di tempat ini, di PD Ribka ini, jangan kecewa. Jangan salahkan Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata tadi, diamlah dan ketahuilah. Be still and know. Tuhan sedang mengerjakan. Kalau manusia mereka-rekakan kejahatan pada umatnya. Dengar ini saudaraku. Tuhan sedang take over everything. Kata kuncinya adalah ini saudaraku. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Akulah Allah. Seharusnya saudaraku, setelah kita membaca ini, mental kita menjadi tenang. Mental kita menjadi rileks. Mental kita menjadi teduh. Karena kenapa? Karena kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Makanya saudara, saya juga bertobat saudaraku. Saya selama pandemi ini banyak ngomong, saya prediksikan ini kadang kala saudaraku. Ya, kita ini seperti Ayub saudaraku. Saudara tahu Ayub? Masih ingat kisahnya Ayub? Ayub itu sok jago dan sok kuat. Samalah kayak kita saudaraku. Wah, prediksi ini ngomong banyak ngomong. Saudara masih ingat nggak kitab Ayub? Ya, kitab Ayub terdiri dari berapa pasal? 42. Jangan sampai lupa saudaraku. Nah, kitab Ayub pasalnya ketiga sampai dengan pasalnya ke-37, saudara catat aja, nanti saudara di rumah saudara boleh baca lagi. Pasal ketiga sampai pasal ke-37 dari kitab Ayub itu adalah pandangan manusia tentang Allah. Dialog manusia itu tentang Allah. Lalu Ayub pasalnya yang kedua dan Ayub pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-10, saudaraku, Alkitab katakan Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Dengar ini saudara, tapi selebihnya karena Ayub itu banyak ngomong saudaraku, banyak cincong bahasa Betawinya saudaraku, banyak berkata-kata saudaraku, sampai pasalnya ke-42 ayatnya ke-6 Alkitab berkata apa saudaraku? Aku menarik perkataanku. Ya, Pak saudara, aku menarik perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Makanya dalam masa-masa pandemi seperti ini, saudaraku, diam. Tuhan mau memulihkan kita, saudaraku. Makanya kata Rapa sekali lagi itu bukan kesembuhan secara fisik atau jasmani saja, saudara. Mentalitas kita itu mau dipulihkan dalam segala keadaan. Tuhan akan memulihkan kita. Nah, pesan saya siang hari ini, serahkan yuk semuanya pada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan bukan berarti apa ya? Saudara tahu kesera-sera gitu? Tahu ya artinya ya, kesera-sera? Ya, menyerahkan kepada Tuhan itu berarti kita memahami, katakan dulu dengan saya, memahami kepada siapa kita beriman dalam situasi-situasi seperti sekarang ini. Makanya ada istilah saudaraku, tadi malam saya baru dapat itu, saya baru ingat maksudnya, let go and let God. Yuk serahkan yuk kepada Tuhan. Bukan maunya kita, bukan keinginannya kita, saudaraku. Tapi maunya Tuhan, keinginannya Tuhan. Nah, setelah kita diam, saudaraku. Nah, ini saya mau bahas terakhir buat saudara. Setelah kita diam, saudaraku, muncullah puji-pujian yang jujur dalam hidup kita. Kita berkata begini, Tuhan, aku kecewa. Tapi aku tetap mau menyembah Engkau. Tuhan, aku marah. Tapi aku tetap mau menyembah Engkau. Tuhan, aku nggak bisa bikin apa-apa sekarang ini, Tuhan. Tapi aku tetap mau menyembah Engkau.
Memang saudaraku, kita susah memuji Tuhan kalau dalam keadaan seperti sekarang ini, saudara. Saya tahu, saya alami, semua kita akan alami itu, saudaraku. Tapi tadi malam juga saya ingat, saudaraku, waktu saya kuliah sekolah teologi, ya mungkin Pak Riki juga tahu, ada sebuah mata kuliah namanya Tabernakel Daud, saudaraku. Nah, dalam Tabernakel Daud, saudaraku, saya ingat ada 7 kata praise di dalamnya. Ya, kalau saudara nanti saudara googling lah, nggak tahu masih ada nggak. Saya tiba-tiba ingat tadi malam ada 7 kata praise di dalamnya. Nah, setelah kita diam, saudaraku, seharusnya saudaraku muncul puji-pujian yang jujur dari dalam diri kita. Memang sulit keadaan seperti sekarang ini, tapi kita tetap memutuskan kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Nah, 7 kata praise dalam tabernakel Musa itu, kalau sudah masih ingat, Tehila, Yada, Toda, apalagi itu ya, Sabah. Nah, saya ingat satu, Barak. Nah, saudara tahu nggak arti barak itu apa sih? Memuji, bless. Nah, kata barak, saudaraku, itu bentuk praise atau pujian kita, tapi nggak ada suara. Itu keluar dalam keadaan yang nggak jelas dalam hidup ini. Itu kata barak itu, saudaraku. Bergumam maksudnya, saudaraku. Kita tetap memuji Tuhan, tapi kita nggak tahu apa yang mau keluar nih dari mulut kita. Karena kita sakit, kita marah, kita kecewa, kita frustasi. Tapi kita memutuskan untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saya teringat ketika Daud, saudaraku. Yuk kita buka yuk Mazmur pasalnya yang ke... Wah, tinggal 10 menit lagi ya. Mazmur pasalnya ke-34. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-34. Ayatnya yang pertama. Ya. Saya baca dalam perlindungan Tuhan, judul perikotnya. Alkitab berkata ayat pertama, dari Daud pada waktu ia, apa saudara? Pura-pura apa? Tidak waras. Wow, ini Daud, saudaraku. King of Israel, Raja Israel. Ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya berkata gini, I will bless the Lord at all the time. Saudara tahu nggak? Pemazmur Daud waktu menulis Mazmur pasalnya ke-34 ini, saudaraku, Daud itu lagi ada dalam keadaan stres saat itu. Masih ingat kisahnya? Ia dikejar-kejar dan ingin dibunuh oleh Saul. Tapi dia salah kan? Dia malah lari ke orang Filistin dan ketemu raja, masih ingat? Ahis, jangan lupa pelajaran sekolah minggu, saudaraku. Nah, kata yang dipakai di sana, saudaraku, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kata yang dipakai di sana itu adalah barak. Nanti saudara kalau saudara mau download, ada aplikasi yang Pak Riki pasti tahu tuh. Aplikasi yang bagus yaitu My Sword Bible, saudaraku. Ya, ini bagus banget, saudara bisa lihat dalam terjemahan apa aja ada, saudaraku, di sini. Tinggal klik aja, saudaraku. Nih ya, kata bistil tadi. Nah, kata bistil tadi itu apa? Rapah, benar kan? Nah, di sini ada dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya. Download tadi Alkitab saudara di handphone saudara. Makanya handphone tuh jangan isinya shopping online mulu, saudaraku, medsos mulu, nggak apa-apa, nggak masalah, saudaraku. Saya juga ada ini Lazada atau apalah itu, ya, saya juga pakai medsos, saudaraku, Instagram atau apalah itu. Cuma kalau boleh saya sarankan, cobalah download lah My Sword Bible. Kita bisa lihat dalam bahasa aslinya. Di situ juga dijelaskan itu. Makanya saudara tahu nggak? Bahasa yang paling dekat, Alkitab yang paling dekat, saya ulangi, Alkitab yang paling dekat dengan terjemahan aslinya adalah bahasa Inggris. Berbahagialah saudara yang bisa berbahasa Inggris. Alkitab yang paling dekat terjemahnya itu adalah bahasa Inggris. Nah,
Alkitab berkata dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 1, dalam terjemahan Inggrisnya berkata, I will bless the Lord at all the time. Aku akan, apa saudara, memuji Tuhan dalam segala keadaan. Nah, kata yang dipakai di sana itu adalah barak, tidak bersuara. Makanya kan ada sebuah pujian gini, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Masih ingat lagu itu? Nah, lagu ini sebenarnya sempat dipertanyakan loh saudaraku. Kok Tuhan diberkati sih sama manusia? Nah, kata bless ini sebenarnya itu punya pengertian memuji Tuhan dalam segala keadaan, saudaraku. Jadi hari ini, mari pesan Tuhan buat kita. Be still and know. Diamlah dan ketahuilah. Akulah Tuhan, katanya Tuhan. Tuhan ada dengan kita. Harusnya, saudaraku, saya ulangi, harusnya kalau kita sadar Tuhan ada dengan kita. Tadi saya sudah singgung, tanda Tuhan ada bersama dengan kita, bukan di depan, di belakang, di samping, kanan, kiri, atas, bawah, enggak. Tapi tanda Tuhan beserta dengan kita itu ada di dalam kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, kalau kita sadar Tuhan ada di dalam kehidupan kita, saudaraku, harusnya kita ini lebih tenang, lebih rileks dalam masa-masa seperti sekarang ini. Makanya tadi saudara kata Rafa tadi dalam Keluaran pasalnya ke-15, ya, Alkitab berkata, I will heal you. Aku akan sembuhkan engkau dalam segala keadaan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, saudaraku, ketika mereka minum airnya pahit, saudaraku, Allah berkata, I will heal you. Dan Tuhan bawa ke satu tempat. Tuhan sembuhkan mentalnya mereka. Tuhan bawa ke satu tempat yang bernama Elim. Hari ini, kalau ada persungutan di dalam kehidupan kita, seperti bangsa Israel. Bayangin, tadi saya sudah singgung. Bangsa Israel aja yang selalu disertai dengan Tuhan, tiang awan dan tiang api, jelas-jelas mereka lihat. Mereka aja masih mengeluh, saudaraku. Kalau ada keluhan-keluhan dalam kehidupan kita, saudaraku, hari ini, mari, be still and know. Diam dan ketahuilah, akulah Tuhan. Semuanya masih ada dalam kendali Tuhan. God is in control. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada umat-Mu di PD Ribka. Tuhan, firman-Mu adalah pedang bermata dua. Pedang yang lebih tajam dari pedang manapun yang ada di dunia ini. Masuk ke dalam hati kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus siang hari ini. Kalau ada di antara kami yang sedang kecewa, kami marah, kami frustasi akan keadaan, harapan-harapan yang tidak bisa terwujud, rencana-rencana yang sudah kami buat sejak dulu, tetapi tidak bisa kami realisasikan dalam kehidupan kami karena adanya situasi, kondisi, pandemi seperti sekarang ini. Tuhan, kami diingatkan kembali siang hari ini untuk diam dan ketahuilah. Diam bukan berarti kami tidak berbuat apa-apa, tapi kami diam. Kami tidak banyak bicara seperti yang Ayub lakukan sampai Ayub menarik perkataannya dan dia berkata, aku duduk dalam debu dan abu, aku menarik segala perkataanku. Kami mau diam karena kami percaya ketika kami diam, Tuhan akan bawa kami dalam sebuah proses pemulihan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengerti hari ini bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Karena kami mengalaminya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Keadaan boleh tidak menentu Tuhan, tapi kami bisa pastikan
kami punya Tuhan yang selalu menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati PD Ribka ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, supaya iman kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati setiap pengurus, berkati Bung Riki yang selalu setia, Bu Imelda, Bu Pinkan, siapapun kami Tuhan, semuanya Tuhan, kami tetap percaya apapun keadaan, situasi, kondisi pandemi seperti sekarang ini, kami punya Tuhan yang sudah terbukti bisa menolong kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya dan sepakat dengan saya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Bung Riki, Tuhan